الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman yang maut dengan sah dikategorikan oleh Allah sebagai yang beriman dan mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Takutlah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, ketakutan. Dan janganlah kamu sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para imam mazhab dan semuanya sampai sekarang pada saat Jumatan. Bukan berarti tentunya bahwa mereka tidak hafal, bahkan mungkin kita yang tidak hafal dan tidak paham artinya. Karena ketakwaan ini manfaatnya besar sekali. Di antara yang khatib dapat sampaikan dan kumpulkan secara singkat ada banyak sekali, dan nanti bisa saya berikan kopinya kepada Ta'amir. Di antara manfaat bertakwa diajarkan, ditegaskan dalam Quran, satu, barakah dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96, jalan keluar dari kesulitan dan rizki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Falaq ayat 2 dan 3, dihapuskan kesalahan dan dilipat gandakan pahalanya. Al-Falaq ayat 5, pahala yang besar sekali. Al-Imran 171-172, qalbunya selalu terang dengan cahaya petunjuk rahasia Allah, hikmah dan lain-lainnya. Al-Baqarah 282, kemampuan untuk furqan, membedakan yang baik dan benar, yang benar dari yang salah. Penghapusan dosa, Al-Anfal ayat 29, rahmat dan cahaya petunjuk, Al-Hadid ayat 28, kemenangan yang besar, An-Nur 52, dicintai Allah, At-Taubah 57, diselamatkan di dunia akhirat atau minimal di akhirat, ya. An-Naml ayat 53, Fussilat 18, punya teman sejati dari dunia sampai akhirat, di mana nanti di akhirat yang dikira teman sejati tapi ahli maksiat malah menjadi musuhnya. Itu di Az-Zukhruf ayat 47. Lalu surga, nah ini surga banyak sekali. Itulah manfaat takwa. Dan takwa yang dicatat sampaikan kepada kita adalah untungnya kita hidup di masa akhir zaman, di mana Nabi akhir zaman sudah diutus dan sudah wafat. Maka ada 124.000 Nabi dan Rasul sejak awal zaman dari berbagai etnis, ras, bangsa. Maka salah bagi orang yang mengira bahwa Islam adalah agama Arab, karena seluruh suku bangsa mempunyai nabinya, dan yang terakhir Muhammad atau Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh dunia. Ini hadis ini minimal derajatnya hasan sahih, bisa terlibat Ahmad dan Tirmizi. Dan kemudian wabil khusus alhamdulillah Jumat yang hari raya yang tiap pulang berpekan, tiap pekan berulang tiap pekannya ini kita diberikan manfaat luar biasa. Pertama, ampunan dosa bagi yang dari Jumat ke Jumat mau Jumatan. Melangkah, menempuh jarak dari rumah Anda ke tempat Jumatan menjadi tempat menjadi sarana wasilah gugurnya dosa. Dan satu lagi langkahnya menjadi naiknya derajat. Bahkan ada waktu-waktu mustajabnya Jumat ini, wabil khusus nanti dia waktu asar sampai maghrib, hadis yang sahih. Dan banyak lagi misalnya pada saat sujud, pada saat sebelum salam, di dalam sholat. Terakhir itu Anda bisa berdoa dan lain-lainnya. Luar biasa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah negara ini ketuhanan yang Maha Esa juga telah menjadi Pancasila, dan ditegaskan di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan di pembukaannya ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Alhamdulillah konon, alhamdulillah semoga mas benar masih hampir 90% manusia adalah muslim. Tetapi maaf, berapa banyak yang sudi misalnya sesudah dia syahadat kemudian dia mau zakat, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau umrah, mau haji, mau mencegah dirinya dari berbuat korupsi misalnya, mencuri, menipu, menghina tetangganya, mengambil hak tetangganya, berzina, berjudi, melanggar lalu lintas, banyak lagi. Itu adalah bagian-bagian dari akhlakul karimah, adab, sopan santun, unggah-ungguh sesama. Memang tidak ada aturan lalu lintas misalnya merah, kuning, hijau, lampu, tidak ada di hadis di Al-Quran. Tapi itu kesepakatan, saudara. Itu sopan santun dan lain-lainnya lagi. Maka wabil khusus di Jumat terakhir sebelum kita masuk insya Allah Ramadan besok hari, maka jelas sekali ada perintah demikian dari Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, entah menciptakan wajah kita yang sama sekali kita tidak dapat menciptakan wajah kita, tubuh kita, bahkan 1 milimeter atau nanometer tubuh kita, di dalam kita tidak tahu apa bentuk jantung kita, warnanya bagaimana, kapan mati. Saya demi Allah melihat antum semuanya ini bentuk hidungnya, wajahnya tidak ada sama, mata tidak ada sama. Itu kekayaan Allah. Dan di mana Al-Quran dan As-Sunnah itu semuanya Masya Allah dibuktikan oleh kebenaran sains yang bahkan baru bisa dibuktikan 1000 tahunan setelah Rasulullah SAW wafat. Ini bukan main-main, saudara. Ini peringatan terakhir. 124.000 Nabi telah diutus dan semuanya umat-umat mereka itu menyelewengkan ajaran para nabi itu dengan apa yang kini kita kenal sebagai TBC, tahayyul, bid'ah, khurafat, mengubah-ubah ibadah, mengubah akidah, mengubah syariat, sehingga diutuslah harapan terakhir manusia yang Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu ada hubungannya dengan ini Ramadan jelas sekali disebutkan di perintah yang agung. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi, orang yang beriman, di mana dikatakan di ayat lain, orang beriman itu orang yang berakal sehat. Itu orang beriman, waras, mampu melihat fenomena alam, mengerti, tafakur, merenungkan segalanya, ulil albab, ya. Wahai orang-orang beriman, ditetapkan untuk kamu untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan untuk orang-orang sebelum kamu, untuk agar kamu dapat bertakwa. Maka khutbah kali ini judulnya adalah puasa Ramadan adalah latihan dan kesempatan besar untuk mencapai derajat ihsan, ketakwaan. Mengapa ihsan? Karena di sini ada kata iman. Kalau kita bahas mengenai iman, maka tidak akan lepas dari kata Islam dan ihsan. Karena di hadis Jibril, hadis yang agung sekali, di mana malaikat Jibril datang kepada salafus soleh, pendahulu kita salah, yakni para nabi dan para sahabat nabi, menanyakan kepada Rasulullah apa itu Islam. Dijawab Rasulullah, Islam adalah yang sekarang menjadi rukun Islam yang 5 itu. Kemudian apa itu iman? Menjadi rukun iman. Apa itu ihsan? Nah, ini ihsan hanya satu. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa engkau melihat Allah, bahwa yakin bahwa Allah itu ada. Dan kecuali kalau engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahui bahwa Allah selalu melihatmu. Dan pertanyaan berikutnya adalah kapan pantas saat, kapan kiamat? Nanti akan kita bahas pada waktu insyaallah. Saudara, para ulama membuat kaidah orang yang berislam itu belum tentu beriman, sedang beriman, belum tentu sedang berihsan. Tetapi yang sedang berihsan itu pasti sudah mencakup iman dan mencakup Islam. Contoh, orang berislam minimal berislam sebagai muslim itu adalah yang sudah bersyahadat. Tapi ada banyak orang Islam yang tidak mau Jumatan misalnya, tidak mau sholat 5 waktu, masih berzina, masih mencuri, masih manipulasi, masih korupsi, tidak mau punya uang banyak, tapi tidak punya umrah, tidak mau haji, tidak mau bertaubat. Tapi dia muslim, dia yakin bahwa Allah hanya satu, tauhid. Maka hukuman dari Allah maka akan menebusnya di neraka dulu. Dan para ulama buat kaidah berdasarkan hadis yang sahih, nas yang benar, mereka pada akhirnya akan keluar dari neraka. Masalahnya berapa lama di neraka itu? Masa kita mau? Masa kita mau? Sedangkan api yang dibuat untuk memasak di neraka, di bumi itu adalah 1/70-nya api di neraka. Di mana hukuman paling rendah
Nauzubillah. Api neraka diinjak itu merebus otak, membakar otak. Saya jadi ingat Muhammad Ali Petinju rahimahullah kemana-mana membawa korek api. Dia tidak merokok, tapi dia setiap kali hendak ada pancingan berbuat dosa, maka dia menyulut sedikit bagian tubuhnya agar dapat merasakan panas neraka. Itu adalah self control dari dia, insya Allah. Maka ini Islam. Nah, ihsan ini 30 hari, bayangkan saudara, bayangkan 30 hari atau 29 hari lah, tergantung nanti bagaimana, ya. Anda selama 30 hari yakin merasa diawasi. Saat ini khatib disediakan air dan khatib telah meminumnya. Tapi andai kata Jumat depan saya mendapatkan suguhan air di depan saya dengan berbagai macam makanan yang super nikmat, saya tidak akan meminumnya dari subuh hingga maghrib. Bahkan istri saya yang cantik jelita, yang luar biasa saya perjuangkan supaya saya nikahi dengan mas kawin semuanya. Itu adalah maaf, salah satu kenikmatan dunia mempunyai istri yang demikian. Tidak akan saya pergauli secara suami istri, maaf ya, secara hubungan dewasa dari subuh hingga maghrib. Di antara saya sadar, air setetes ini bukan ciptaan saya. Istri saya cantik jelita bukan ciptaan saya. Istri bisa bercerai, bisa menjadi musuh nanti di akhirat. Ini self control luar biasa. Bayangkan di Surabaya, katakan misalnya panas ini, yang orang-orangnya mungkin temperamental, Anda bisa menahan diri. Karena dikatakan di hadis bahwa yang namanya berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Bahkan dikatakan orang yang sia-sia puasanya, dia hanya lapar dan haus saja. Ya, karena dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wal syurbi, innama siyamu minal lahwi wal rafath." Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari, mengendalikan diri sementara dari makanan dan minuman dari subuh sampai maghrib. Tetapi puasa itu juga menahan, mengendalikan diri dari perbuatan, perkataan kotor dan caci maki. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sahih. Bayangkan 30 hari Anda merasakan training month, bulan latihan. Seorang, maaf misalnya oknum polisi, oknum TNI, oknum pejabat, oknum koruptor yang tiba-tiba dia merasa, oh pada saat dia mau melakukan kejahatan, seoknum guru, oknum ustaz, oknum habib, oknum kiai, apapun yang dia punya ini, tiba-tiba merasa, oh ya saya sedang puasa. Oh ya Allah mengawasi. Diberikan amanat misalnya 40 triliun sekalipun dia akan diselewengkan dengan dia. Bayangkan kalau seluruh Indonesia mau puasa dengan benar. Apalagi kemudian di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyama. Fasanantu lakum qiyamah. Faman samahu wa qamahu imanahu wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah telah wajibkan atasmu berpuasa, dan aku mensyariatkan bagimu ibadah pada malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya karena iman dan harapan ridha Allah, maka dihapuskanlah dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya, imajah dan payah. Saudara, kemudian dalam pertanyaan mungkin katanya ada perintah sebelum kamu orang berpuasa. Ada banyak. Kata puasa ini saja dari kata Sanskrit upawase. Kita Arab, dalam bahasa Arab mengatakan siam. Nah, apakah ada perintah puasa? Banyak. Orang-orang kejawen saja puasa mutih misalnya. Bagaimana kalau misalnya, karena saya juga menekuni ilmu perbandingan agama di antaranya, bagaimana misalnya, adakah di perjanjian baru, di perjanjian perbandingan lama? Banyak sekali. Di antara yang dapat saya kumpulkan, Imamat pasal 29 ayat 16, puasa bulan ke-7 pada tanggal 10 harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan jangan kamu melakukan suatu pekerjaan apapun, baik orang Israel asli maupun orang yang asing tinggal di tengah-tengahmu. Kalau ini dilaksanakan, maka yang bukan, karena kita mengakui ada sesuatu ibu Nabi, maka orang yang bukan Muslim harus puasa. Kalau misalnya pakai syariat ini, tapi untungnya Allah sangat bijaksana. Orang-orang yang kafir, yang tidak Muslim, sesuai KBBI mengatakan kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, namun sebesar bahasa Indonesia. Ya silakan tidak puasa, silakan. Tapi sudah jelas, la ikraha fid din. Tidak paksa Anda beragama, tapi sudah jelas antara baik dan benar. Baik dan benar dibuktikan dengan sains, dengan matematika, fisika, prinsip, Al-Quran, Sunnah, semuanya benar. Bahkan politik, hukum Islam benar semuanya. Betapa kita sekarang di akhir zaman yang melihat semakin banyak orang menjadi mu'allaf. Petinggi-petinggi agama mereka semua menjadi mu'allaf. Orang semakin sadar akan syariat.
Karena benar. Apalagi sekali lagi, harusnya negara berketuhanan yang Maha Esa itu kita laksanakan di negeri yang tercinta ini. Ini masjid bersejarah Muhammadiyah. Seingat saya 1920, lebih tua daripada RI dan NKRI. Di sini pernah diresmikan oleh Kiai Haji Mas Mansur, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah ke sini. Dulu tempatnya luas, sekarang menjadi terjepit. Seperti saya juga, Anda bisa lihat di YouTube channel saya ATM Abu Takim Mestino. Saya pernah ke Langgar Kidul dan berjumpa langsung dengan Kiai Ahmad Dahlan mewawancarai mereka. Langgar Kidul Ahmad Dahlan yang pernah dibakar dan beliau dikatai sebagai kafir, Kiai Maud sebagai Wahabi itu kecil. Padahal dulu radius sampai 1 kilometer sebelah keraton milik beliau. Lalu beliau wakafkan untuk rumah sakit, untuk sekolah. Sekarang alhamdulillah katanya Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar, terkaya dunia dalam Ahlussunnah wal Jamaah wassalafiyah. Kita harus belajar, saudara, betapa tua kayu-kayu ini semuanya. Lebih tua daripada yang hadir di sini. Sudah banyak orang berlalu, semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada yang hidup selamanya kecuali nanti di akhirat. Khulidina fiha abadan abadi. Nah, orang-orang sebelumnya juga mendapatkan perintah berpuasa. Di antaranya apa lagi? Saya bacakan secara singkat saja. Di Bible Perjanjian Lama, puasa Musa 40 hari 40 malam, Keluaran 24, 16, Keluaran 34, 28. Puasa Daud tidak makan dan semalaman berbaring di tanah, 2 Samuel 12, 16. Puasa Elia 40 hari 46 berjalan kaki, 1 Raja-Raja 19, 8. Puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan seterusnya banyak lagi. Dan di Perjanjian Baru, puasa Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, Matius 42. Puasa Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak minum, Matius 11, 8. Ini sudah berlalu entah berapa ribuan miliar, berapa triliun manusia di bumi yang sebentar lagi kiamat ini. Ayo kita puasa, manfaatnya luar biasa besar. Di antaranya Allah memberikan ampunan dan lain-lainnya. Nah, yang hanya di puasa itu Allah menilainya sendiri. Tidak ada rumusannya di kitab manapun, di hadis manapun. Tapi syaratnya seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, Qiyamul Ramadan, hidupkanlah masa malam Ramadan. Bagaimana Pak caranya? Mungkin saya pekerja Pak, nggak bisa Pak saya ikut sholat taraweh 23 rakaat, katanya bisa 1 jam 2 jam. Jangan kita bicara mengenai ada, maaf ya, masih terjadi rasanya sholat 20 rakaat tapi hanya 10 menit sampai tunggang langgang. Itu na'udzubillah kata Rasulullah tidak sah, tidak diakui kata Rasulullah. Karena ada pernah Rasul melihat seperti itu, maka kata Rasul, kalau seperti itu sholat yang mematuk, ya seperti burung gagak mematuk darah, maka dia akan, kalau mati seperti itu dia akan keluar dari agama Muhammad, bukan termasuk agama Muhammad kata Rasulullah. Maka kita sholat qiyamul lail ini menghidupkan malam-malam hari qiyamul Ramadan ini, diantaranya bukan hanya sholat. Kalau sholat itu, sholat sunnah itu Rasulullah SAW di masa bukan Ramadan dan di Ramadan rutin sholat sunnah, seringkali hanya sendirian, antara 9 atau 11 atau 13 rakaat. Hadis yang sahih banyak di Aisyah. Tetapi 1 rakaatnya Rasulullah SAW, pernah seorang sahabat Nabi ikut tiba-tiba bergabung kepada Rasulullah, ternyata 1 rakaatnya Rasulullah membaca Al-Baqarah. Sahabat ini mengira sudah selesai, ternyata Rasulullah lanjutkan lagi ke Ali Imran. 1 rakaat. 1 rakaat. Karena itu di hadisnya dikatakan Rasulullah, bagaimana sholat yang benar ya Allah, yang bagus, yang berdirinya lama. Berdiri lama bukan melamun, tapi menghafazkan Quran, memahami artinya, tadabbur, faham bahwa di antara disebutkan orang yang khusyuk itu yang bagaimana di Quran, orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Karena itu kita yakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan dari Allah, kita semua dari Allah, kita akan kembali ke Allah. Itu khusyuk, merenungi ke dosa-dosanya, kekurangan ajarannya kepada Allah, kekurangannya. Tapi apakah mungkin kita bisa seperti Rasulullah? Ya, rasanya sangat kok susah. Lalu bagaimana? Apakah kemudian harus 9 atau 11 atau 13? Tidak, saudara. Yang namanya sholat sunnah itu minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kemudian kata Rasulullah, tutuplah dengan witir. Witir itu minimal 1 rakaat. Andai kata skenario terburuk, Anda sangat capek, terburuk luar biasa, Anda cuma mampu 2 per 1 ya. Ya masih sah itu. Masa nggak mau dapat ampunan hanya berbuat boso jauhnya bondo ikut toh gak gelem. Cek namanya sih ibu. Hanya tambah 2 dan 1 misalnya. Apalagi syukur-syukur ada 2, 4, 6, 8, 9 tambah witir 3. Atau bagaimana? Mau lebih dari itu silakan. Ada misalnya mau
41 rakaat asal tuma'aninah, jangan tunggang-langgang seperti itu. Tidak sopan sama Allah. Di antara tidak sopan yang juga saya perhatikan, ya janganlah kita bermimpi dulu seperti negara tetangga kita, saudara kita bisa di Malaysia, yang 4 negara bagiannya sudah meliburkan hari Jumat. Jumat itu dari kata jumu'ah, berkumpul jamaah. Ada itu hari raya, tidak salah kalau sebagian ulama kalau hari Jumat akan besar dan dilarang berpuasa, ya tidak salah juga kecuali Kamis belum ini. Tidak usah mimpi dulu. Negara ini belum meliburkan di hari Jumat. Mereka libur di hari Jumat dan Sabtu kemudian Ahad mereka bekerja. Jadi Ahad 1, 2 Isnin, 2, 3 Salasah, 4, 4 Hamsah, 5 Jumu'ah. Itu seperti itu yang betul. Tapi mari kita sadari dulu, ya memang belum ideal. Tapi memang dunia ini memang tidak ideal. Kata ad-dunya, kata dasarnya adalah dani. Dani ini yang rendah. Ad-dani yang hina. Anda mau selamanya di dunia ini? Saya tidak mau, Pak. Saya ingin berkumpul dengan Rasulullah, dengan para ulama, para nabi semuanya, dengan orang yang terakhir keluar dari neraka. Itu ganjarannya 1 langit dan 1 bumi. Ada yang mengatakan 10 langit dan 10 bumi. Itu mudah bagi Allah tentang, karena bumi kita kecil sekali di galaksi yang ini. Sementara di sini saja ada ribuan miliaran galaksi, belum lagi galaksi lain di dalam langit. Karena itu tidak salah pada saat Isra Mi'raj Allah disebut Rasulullah naik terus ke atas. Allah istiwa fi arsh. Karena langit itu terbatas dan masih mengembang pula di Az-Zariyat 47. Dan dulu langit dan bumi disebutkan jadi satu di Al-Anbiya ayat 30. Ini benar sesuai dengan teori Big Bang dari fisika dan astrofisika dan astronomi semuanya. Benar. Mau bilang apa? Mau menolak ini? Silakan. Tapi kalau kita nanti nggak ketemu di surga ya, nauzubillah gitu. Mungkin saya yang di neraka, mungkin Anda yang di neraka. Panggil-panggillah kita sama supaya selamatkan. Jadi ini di antara manfaat-manfaatnya Ramadan. Dan apakah harus berjamaah? Tidak, Pak. Oleh sendiri Rasulullah lebih sering sholatul lail, qiyamul lail juga di masa Ramadan sendirian. Tapi berjamaah itu lebih berpahala. Belum tentu juga bacaan Anda benar. Tunjuklah imam yang bacanya benar, yang soleh, yang pemahamannya benar, memilih ayat-ayat yang berhikmah. Itu lebih muhtaram, lebih bagus, lebih dijamin pahala. Kalau Anda memang awam, tunjuklah orang yang alim. Kalau ada apa-apa, dia yang nanggung risikonya. Tapi kalau yang makmum ini tidak memperingatkan pada salah, Anda ikut sama-sama dosa. Inilah enaknya manajemen kehidupan dalam Islam. Semoga di bagian pertama ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya hanya sedikit menambahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sang Nabi terakhir itu memperingatkan demikian. Ni'matani mahbunu fihi ma katsiru minan nas. Al-fara'u was-sihad. Ada 2 macam jenis kenikmatan yang kebanyakan orang merugi terhadapnya. 1, waktu santai, waktu luang ya. Dan ketiga, kesehatan. Semoga kita mampu meneladani wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Telah saya sampaikan di bagian pertama itu di beberapa kaidah yang semua bermanfaat, utamanya juga tentu saja bagi diri saya sendiri, karena para penyampai, para khatib, para imam, para syekh, para ustadz, para kiai, para penyanjur agama yang pertama kali ditanyai mengenai apa isi khutbahnya, saudara, bukan Anda. Orang yang hanya ngomong-ngomong saja dikancam oleh Allah. Di dalam surat As-Saff, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu hanya bicara saja, tidak melakukannya? Jadi jangan anggap saya memarah-marahi Anda. Demi Allah, batin saya juga mengeri dan saya istighfar. Karena saya berharap kita yang mungkin hanya pertama kali jumpa ini nanti akan jumpa reuni lagi di surga Allah, di mana orang yang miskin belum tentu
nasibnya lebih malang di sana daripada. Bahkan dikatakan orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya yang amalannya sama. Demikian, saudara. Saya, para penganjur agama juga ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Islam, sin, lam, dan mim. Dari sin, lam, mim itu yang nama ini dinamai oleh Allah di Al-Maidah ayat 3 dan itu ayat yang terakhir. Sin, lam, mim kita dapat membentuk juga kata salam. Kemudian salim, salim artinya suci atau bersih. Salam, damai. Salamah, selamat. Di Indonesia kan menjadi ya selamat. Di Jawa kan menjadi selamat. Kalau saya pernah bicara sama beberapa bangsawan kerajaan yang juga berdakwah. Mereka katakan sesudah Mataram jauh, sesudah Mataram Islam sudah demak. Kalau orang Jawa ya harus Islam. Jawa ini pun ya Islam. Itu bayangkan zaman dulu nenek moyang kita tidak semua bisa membaca, menulis. Ya secara verbal katakan, wis pokoknya kon sing Jawa ini sing Muslim, sing selamat. Ini salamah maksudnya. Warisan dari 124.000 nabi terakhir itu semuanya. Dan ini sudah akhir zaman, saudara. Semoga kita dapat sedikit saya. Memang satu manfaat untuk khutbah Jumat itu mempertakutkan supaya kembali kepada agama yang benar. Di antaranya tanda-tanda kiamat. Karena jelas Nabi yang terakhir sudah diutus. Pertama, tanda kiamat yang jelas itu adalah diutusnya Rasulullah SAW dan wafat pula beliau. Itu sudah jelas kan? Tidak ada lah Nabi ya ba'dah, tidak ada lagi Nabi sudah beliau. Kecuali kita menunggu kedatangan Rasulullah Isa al-Masih bin Maryam alaihissalam. Nanti di mana? Disebutkan di tandanya di Suriah, di Masjid Nabawi, di Menara Putih itu. Dan Menara Putih itu sudah ada. Suriah sudah menjadi tempat pergolakan luar biasa. Kemudian banyaknya muncul fitnah ini ujian. Dan kata Rasulullah dari arahnya Madinah, timurnya Madinah yang sekarang ya kira-kira dari Irak dan Iran itu, ya banyak Syiah di sana diantaranya. Kemudian timbulnya fitnah Khawarij, orang yang mudah sekali membunuh orang, mengkafirkan orang hanya karena kesalahan kecil, menganggap orang sudah bukan Muslim. Mereka sudah membunuh Utsman bin Affan, mereka sudah membunuh Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi orang. Kemudian hilangnya amanah. Nah sekarang kita masuk ke rezim baru, misalnya ke politik dan namanya, kita lihat saja amanah apa tidak. Kalau semakin tidak amanah ya sudah tanda azab zaman. Misalnya amanah apa? Bos memberikan amanah uang kepada bawahannya, dicolong atau tidak misalnya. Kemudian munculnya orang mengaku sebagai nabi di Indonesia saja sudah banyak. Kemudian munculnya kaum beruang itu orang bodoh. Kata Rasulullah, siapa itu orang bodoh ya Rasulullah? Orang bodoh tapi ikut campur urusan orang banyak. Bahkan dituruti, bisa jadi ulama, bisa jadi umara itu. Banyaknya bangunan tinggi di Jazirah Arabia sudah terjadi di mana-mana, di Dubai, di Saudi, di Kuwait dan lain-lainnya ya. Semakin banyak gempa, ingat di bawah Surabaya Jakarta ini dia pengen tanah besar, mudah bagi Allah membayar sedikit jadi gempa. Jazirah Arabia semakin menghijau, bahkan ada salju dan luar biasa. Perang, 3 perang utama kata Rasulullah, perang Syam, perang Yaman dan perang Irak. Syam itu ini adalah Palestina, Suriah, Libanon dan Yordan sudah jadi kedua. Nanti mungkin akan ada Ghazwatul Hindi, perang India dan lain-lainnya. Sudah terjadi. Banyak orang bermain musik sampai lalai kepada agama. Banyak syirik, banyak dukun, banyak pembunuhan yang tidak masuk akal kejamnya. Banyak orang memutuskan silaturahim dengan keluarganya sendiri. Banyak orang bakhil, pelit, keduniawian, keduniaan. Banyak orang belajar kepada ahlul bid'ah. Bid'ah ini mengubah akidah, ibadah. Banyak tapi dianggap sebagai ustaz. Banyak orang berpakaian perempuan tapi macam telanjang dan banyak lagi. Tanda-tanda besarnya yang belum. Tapi kelihatannya sebentar lagi. Tapi bagaimana? Apakah ada harapan bagi kita? Saya tutup dengan satu hadis. Sebenarnya hadisnya cukup panjang. Tadi saya singkatkan, moga-moga Anda bisa menceknya. Hadis itu adalah hadis Abu Dawud Al-Manahib, hadis nomor 4319, sahih. Jadi singkatnya ada 2 orang sahabat Nabi membicarakan satu ayat. Ayat itu adalah surah Al-Maidah ayat 105. Saling bertanya. Kemudian satu sahabat yang pernah mendengar langsung tafsirnya, penjelasannya dari Rasulullah SAW mengatakan begini. Kata Rasulullah SAW mengenai ayat ini, teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan duniawi yang diutamakan, serta kaum orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapatnya yang dikeluarkannya sendiri.
Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang satu arah denganmu ke akhirat, ya, ke surga, ya. Dan jauhilah orang-orang yang awam, yang sok-sokan misalnya tadi, bahkan yang ruwabidah, ya. Kata Rasulullah lagi, sebab setelah zaman para sahabat Nabi ini akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan saat orang yang memegang teguh agamanya seperti macam ibarat menggenggam bara api. Ketahuilah, saat itu orang yang terus berusaha untuk memegangi agamanya, maka pahalanya sama dengan 50 kali lipat orang yang seperti kalian, yang sahabat Nabi. Jadi saudara, kata orang Pomio Jawa, saiki zaman edan, gak melo edan, gak keduman. Sekarang zaman gila. Kalau tidak ikut gila, tidak ikut kebagian. Tapi ingat, luwih becik wong kang iling lan waspada. Orang iling itu maksudnya beriman. Ingat khusyuk tadi itu. Iling dan waspada terhadap berbagai macam kemungkinan masuk neraka, masuk penjara, masuk diperiksa KPK, ditangkap polisi atau apapun. Ini berlaku untuk semuanya ya. Saya tidak katakan bahwa tidak ada oknum misalnya yang tidak benar, misalnya di penegak hukum misalnya. Ada, bahkan hakim pun dia ancam neraka. 2 dari 3 hakim masuk neraka kalau dengan kondisi apa. Gitu saja. Saya dapat saya sampaikan. Ini Jumat, besok insya Allah Ramadan. 30 hari Anda punya kesempatan ikut pertandingan perlombaan seluruh dunia. Kalau lulus, nah, Masya Allah, dosa-dosa hilang, doa-doa diijabah, dapat ketenangan, dapat rezeki, pertolongan Allah, tidak countless, tidak terhitung. Maka mari kita masuki, nanti malam sudah mulai masuk Ramadan insya Allah, dan lain-lainnya mari kita berdoa bersama saudara. Waktu mustajabnya doa diantaranya ini, mari berdoa bersama, minta sama Allah, kita yang miskin luar biasa ini tidak punya modal apa-apa, membuat kuku saja tidak bisa, minta sama Allah. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.